patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum keempat hanya dimintakan perubahan terhadap akte kelahiran, maka hakim berpendapat sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan oleh perkara permohonan hanya bersifat sepihak dan tidak ada yang lawan dan bersifat deklarator dan tujuan hukum keadilan, kepastian dan pemanfaatan, maka hakim akan mempertimbangkan bukan hanya pergantian pada akte kelahiran, akan tetapi juga pada identitas lainnya, surat-surat lainnya sebagai berikut. Terhadap bukti P1, kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan bukti P2, kartu tanda kependudukan serta kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa memang benar pemohon dilahirkan di Kabupaten Sangihe, akan tetapi saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Kelurahan Wawalintuan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dan oleh karena pemohon dapat membuktikan sesuai dengan bukti surat keterangan dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Wawalintuan, menyatakan bahwa pemohon menurut dua orang ahli adalah bahwa pemohon ada kelainan di alat kelamin dengan istilah kedokteran hipospadias, sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki. Maka dengan demikian terhadap bukti yang dihadirkan sebelumnya menyatakan bahwa pemohon berjenis kelamin perempuan, maka sudah sepatutnya oleh karena dikabulkan permohonan pemohon dengan mengganti jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki, dan agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya di masa yang akan datang, maka menurut hemat hakim sudah sepatutnya terhadap akte kelahiran, KTP dan kartu keluarga diganti atau dirubah, yang sebelumnya berjenis kelamin perempuan diganti berjenis kelamin laki-laki, dan dengan nama pemohon yang sebelumnya Aprilia Santini Manganang diganti dengan Aprilio Perkasa Manganang, serta oleh karena akte kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan dan merealisasikan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama sebagai satu peristiwa penting lainnya, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitra untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan oleh karena kartu penduduk KK dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, maka terhadap perubahan pergantian di dalam kartu tanda penduduk dan KK adalah kewenangan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sehingga dengan memerintahkan juga Panitra untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, dengan demikian sudah sepatutnya terhadap petitum 3 dapat dikabulkan. Menimbang bahwa petitum keempat permohonan pemohon yang pada pokoknya mohon ditetapkan menurut hukum, pemohon dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya laki-laki. Terhadap hal ini hakim mempertimbangkan dengan ditetapkan jenis kelamin pemohon sebagai laki-laki, maka sudah dengan sendirinya hak dan kewajiban pemohon sebagai laki-laki melekat
pada status jenis kelamin tersebut dan tidak lagi sekedar dianggap sebagaimana dimohonkan pemohon. Dengan demikian, petitum tersebut tidak perlu ditetapkan dalam penetapan ini. Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada pemohon. Mengingat ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menetapkan satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menetapkan pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki. Tiga, menetapkan pergantian nama pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang. Empat, memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk mencatat dalam register yang bersangkutan perubahan jenis kelamin pemohon Aprilia yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki. 5, memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe untuk mencatat dalam register yang bersangkutan pergantian nama pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp260.000. Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh kami, Nova Laura Sasubi SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Tondano. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Devi Losu SH, Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan pemohon tersebut. Banyak selamat Aprilio. Hari ini nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Jangan menangis, laki-laki sekarang, toh? Iya. Yang menangis Ungke, selamat. Lebih maju ke depan, ya. Dengan demikian, atau ada yang mau disampaikan, Aprilio? Terima kasih Yang Mulia. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Yang Mulia. Sama-sama bro, sama-sama Ungke, ya. Siap. Bos, oke, baik. Bagaimana? Semoga ini awal yang baik buat saya ke depan ini. Amin, amin. Awal yang baru, karena ini yang saya nunggu selama ini. Iya. Akhirnya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bisa lewati ini semua. Dan itu berkat Bapak, Kasat, dan Ibu Heti dan para dokter yang membantu saya dan memberikan dukungan. Dan saya bersyukur banget saya bisa lewati ini. Ke depan mungkin
saya tetap fokus ke profesi saya sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Ya. Darat dimanapun Betul. nanti saya ditempatkan. Oke, baik. Terima kasih banget. Makasih. Ya, kembali kasih sama-sama. Oke, tetap semangat. Makasih banyak untuk Pak Kasat yang sudah disampaikan tadi, Ibu, para dokter, hebat semuanya. Makasih banyak. Dengan demikian, sidang perkara permohonan nomor 98 garing PDT permohonan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Tondano dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan persidangan, hadir di mohon berdiri. Oke, segala sesuatu menyangkut tentang nanti ada pertanyaan nanti melalui humas Pengadilan Negeri Tondano dan telah disediakan.